Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya kita mulai dengan saat teduh. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh berdiam diri sejenak. Kami rindu boleh memuji Tuhan, kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan, dan kami juga rindu boleh menaikkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di jam doa kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita mau pujikan satu lagu, Aku Berharap Kepada Allahku. Biarlah harapan kita boleh hanya kepada Tuhan saja. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan juga malam hari ini Tuhan mengundang kami untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, untuk kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami juga boleh menaikkan apa yang menjadi kerinduan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini di bangsa kita bahkan di seluruh dunia sedang mengalami krisis. Kita seakan diuji iman kita, apakah kita terus percaya bahwa ada tangan Tuhan yang setia, yang terus menyertai kita. Bahkan di masa krisis seperti ini, kita juga diuji apakah kita masih memiliki kepedulian dengan sesama kita, atau kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita pusing dengan urusan kita sendiri. Saudara, malam hari ini kita mau belajar
dari jemaat di Makedonia, yang adalah salah satu jemaat hasil pelayanan misi dari Paulus dan juga Barnabas. Saudara, jemaat Makedonia ini bukanlah orang yang kaya atau orang yang mampu, tetapi mereka adalah orang-orang yang sederhana. Bahkan bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang kurang mampu. Tetapi orang-orang yang sederhana ini di 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 15, di sana Paulus memakai mereka sebagai contoh bagaimana orang-orang jemaat di Makedonia ini, mereka adalah orang-orang yang aktif terlibat di dalam pekerjaan misi. Mereka memberikan uang mereka untuk menolong saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem yang saat itu memang sedang kekurangan bantuan. Saudara, di sini kita bisa melihat sikap hati memberi yang luar biasa dari jemaat di Makedonia ini. Di tengah-tengah situasi yang kurang baik dan mungkin mereka sendiri juga sedang mengalami krisis, mereka tetap mau memberi, mereka tetap mau mempedulikan sesama mereka yang lebih membutuhkan bantuan. Saudara, lewat renungan singkat ini, mari kita mau belajar menjadi seperti jemaat di Makedonia, yang di tengah-tengah krisis, di tengah keterbatasan kita saat ini, kita tetap mau memperhatikan, mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, tetangga kita, orang-orang yang selama ini kita jumpai baik di toko maupun di kantor. Tujuannya bukan supaya semua orang kemudian kenyang, berkecukupan secara fisik atau materi, tetapi kita rindu lewat kepedulian kita rindu supaya mereka juga boleh mengucap syukur kepada Allah. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Allah dengan kita mau memberi, kita mau memperhatikan, mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mereka pun yang menerima kepedulian kita, nantinya mereka pun juga bisa mengucap syukur kepada Allah. Seperti yang dituliskan di 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Biarlah orang-orang, khususnya ketika orang-orang yang kita pedulikan adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mereka merasakan kasih yang kita bagikan kepada mereka, mereka pun bisa memuliakan Allah Bapa di surga. Saudara, biarlah kita punya hati seperti hati Tuhan, hati yang mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu, Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan.
sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Yang pertama kita mau berdoa untuk jemaat Gereja Beritakan Injil Bogor yang terdampak pandemi corona saat ini. Kita mungkin tidak tahu ada saudara-saudara kita sama jemaat yang kesulitan, butuh dukungan baik moral maupun material. Mari kita berdoa supaya mereka tidak putus asa, mereka tidak kecewa, tetapi tetap berharap kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang secara khusus jemaat Gereja Beritakan Injil Bogor yang saat ini terkena dampak dari pandemi corona. Mungkin saat ini mereka tengah kesulitan secara ekonomi, mereka kesulitan secara materi. Karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau mendukung mereka di dalam doa. Biarlah Tuhan yang terus kuatkan iman percaya mereka di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, supaya iman mereka tidak goyah, mereka tidak kecewa dan putus asa, tetapi biarlah mereka boleh terus berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong, Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan penghiburan. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan iman percaya saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, kita mau berdoa supaya setiap kita jemaat Tuhan, kita punya hati untuk berbagian beban dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Supaya seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Bapak Ibu Saudara, kita mohon Tuhan memberikan kita hati seperti hati Tuhan, memandang orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita tahu mereka membutuhkan bantuan kita, biarlah di tengah keterbatasan kita pun kita mau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk boleh menolong mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, kami rindu Tuhan boleh memberikan kami hati seperti hati Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, memandang orang-orang di sekeliling kami. Jangan biarkan kami menutup mata kami, bahkan menutup hati kami, ketika kami tahu ada yang bisa kami lakukan. Biarlah kami boleh melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk boleh menolong mereka. Biarlah di tengah situasi yang tidak mudah saat ini Tuhan, Tuhan boleh pakai kami menjadi alat-alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, untuk boleh memancarkan kasih Kristus bagi setiap mereka yang membutuhkan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh boleh mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita juga mau berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja kita yang terdampak corona saat ini. Supaya kita punya hati untuk boleh memperhatikan tetangga, orang-orang di lingkungan sekitar gereja yang perlu dukungan. Kita bersyukur kalau beberapa waktu yang lalu gereja kita sudah pernah membagikan sembako untuk mereka. Dan biarlah selama masa pandemi corona ini, Tuhan boleh terus memakai kita menjadi alat Tuhan untuk boleh berbagi kasih dengan mereka. Kita boleh tunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar lingkungan gereja kita, supaya nama Tuhan juga boleh dipermuliakan lewat pelayanan kita. Mari kita berdoa bagi masyarakat di lingkungan sekitar gereja kita. Tuhan, kami tahu di lingkungan sekitar gereja kami ada banyak masyarakat yang saat ini tengah kesulitan secara khusus, secara ekonomi Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan juga boleh melawat mereka. Tuhan boleh pakai kami, anak-anak Tuhan di Gereja Beritakan Injil, untuk kami boleh berbagi kasih, boleh berbagi kepedulian dengan mereka.
mereka yang selama ini tinggal dekat dengan kami, mereka yang selama ini melihat bagaimana kami beribadah kepada Tuhan, biarlah mereka juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan melalui kepedulian yang kami tunjukkan. Biarlah Tuhan, di tengah situasi yang sulit saat ini, justru ini menjadi sarana untuk kami boleh menyaksikan siapa Tuhan yang selama ini kami sembah, Tuhan yang selama ini kami layani. Pakai kami Tuhan sebagai garam dan terang bagi masyarakat di sekitar lingkungan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga mau berdoa untuk upaya tim medis, para dokter yang saat ini terus berusaha menemukan vaksin untuk virus corona. Bukan hal yang mudah, ada banyak tahapan yang harus dilalui, tapi biarlah kita mau terus dukung mereka di dalam doa, di dalam setiap proses yang harus mereka lalui. Biarlah Tuhan boleh turut campur tangan supaya vaksin ini boleh segera ditemukan dan boleh segera ada penyembuhan dari virus corona ini. Mari kita dukung para medis, ilmuwan yang saat ini sedang berjuang menemukan vaksin untuk virus corona. Mari kita berdoa. Tuhan, di luar sana ada banyak tenaga medis, ilmuwan yang saat ini berjuang untuk menemukan vaksin dari virus corona ini. Biarlah Tuhan yang boleh berikan hikmat kepada mereka. Tuhan tolong mereka supaya dengan akal budi yang Tuhan berikan, mereka boleh menemukan vaksin untuk boleh mengobati virus corona yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tabib yang agung, Engkau yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, dan biarlah Tuhan yang boleh pakai mereka, orang-orang yang sudah Tuhan berikan hikmat akal budi di bidang medis untuk mereka boleh menemukan vaksin dari virus corona ini, dan boleh dipakai untuk boleh menyembuhkan, menyelamatkan umat manusia. Tuhan terus tolong mereka, berikan hikmat, ketelitian di dalam setiap tahapan yang harus mereka lalui. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau nyanyikan sekali lagi lagu Berikan Ku Hati Seperti Hatimu. Biarlah lagu ini boleh terus menjadi pengingat kita, supaya kita memiliki hati seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan bagi orang-orang sekitar kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Ibadah doa kita malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang boleh Tuhan berikan. Kami boleh memuji Tuhan, kami bahkan boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk boleh mendengar setiap seru doa kami, dan tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk boleh menolong setiap kami. Kami rindu juga mendukung persiapan rekan-rekan kami yang saat ini sedang mempersiapkan untuk ibadah online di hari Minggu.
Biarlah Tuhan tolong setiap penata layan yang tengah mempersiapkan pelayanan mereka, supaya pada hari Minggu nanti kami semua boleh diberkati melalui ibadah yang akan kami ikuti bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan dengan penuh ucapan syukur kami mengakhiri ibadah doa kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.